Halo, hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi kita di Readingan Tarot ya. Seperti biasa, ini masih membahas tentang love reading. Bagi yang baru bergabung, selamat datang di channel Halisa. Makasih ya untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku, like, komen, dan subscribe. Oke, tema readingan kita kali ini, niat seseorang mendekati kamu. Seseorang yang kamu fokuskan. Oke, tunjukkan energinya untuk dia yang ada something dengan kamunya. Untuk hasil kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Semoga readingan kita kali ini bisa memberikan kamu motivasi dan menghibur. Oke, kita mulai ya. Niat dia dekati kamu, atau niat seseorang mendekati kamu. Kita tarik energinya, niat seseorang mendekati kamu. Oke. Di sini ada kartu pemilih. Sepertinya seorang ini kemungkinan dia membutuhkan seseorang ya yang bisa mengerti ya. Kemungkinan dia ini mendekati kamu, ingin lebih dekat ya. Mengenalmu, terus di sini ada keinginan menjadikan teman yang spesial ya, ini teman spesial, jadi lebih dari teman biasa ya, jadi ada hubungan something dengan kamu. Mungkin di sini kalian ada yang punya family issue, ada yang udah punya pasangan ya, kayak gitu, atau dianya yang udah punya pasangan di sini berusaha dekat dengan kamu ya, untuk menghilangkan sesuatu ya, sesuatu di sini yang saya rasa mungkin dia punya masalah dengan pasangannya, dia punya masalah dengan orang-orang terdekatnya, dia butuh kasih sayang. Sebenarnya seorang ini butuh kasih sayang ya, mungkin sebagai teman atau di sini sebagai kekasih. Harapannya sih seperti itu ya ke kamunya. Jadi intinya something lah, ada sesuatu yang spesial dengan kamu gitu. Harapannya dia seperti itu. Di sini selain dia memang merindukan kasih sayang ya, kurang kasih sayang dari orang-orang terdekatnya, mungkin pasangan, terus di sini family kayak gitu ya. Teman-temannya kayaknya nggak bisa memberikan sesuatu yang membuat dia bahagia, dan di sini dia mencoba untuk mendekati kamu. Mungkin ada hal yang menarik di kehidupan kamu yang sepertinya kayak menarik energi dia ya. Dia berangan-angan mungkin ketika bersama dengan kamu ada hubungan spesial, dia akan bisa ikut masuk ya ke dalam kehidupan kamu dan ingin merasakan kebahagiaan ya. Dia merasa menemukan sesuatu yang dia cari. Mungkin hatinya kemarin sepi, hampa. Ketika bertemu dengan kamu, ada bunga-bunga cinta yang mulai tumbuh, perasaan semangat melakukan semuanya di setiap hari gitu. Jadi ada sesuatu yang mendebarkan ya dari kamu, yang membuat dia penasaran ya. Kamu ini orangnya humoris, walaupun mungkin kamu ada yang punya masalah tapi nggak pernah menunjukkan ke publik ya. Kamu nggak pernah publikasi nih kesedihan, walaupun sakitnya kayak gimana, kamu selalu mencoba untuk tersenyum, memberikan motivasi terhadap orang lain. Dan menurut dia kamu ini adalah seorang yang unik, dan dia berpikir ingin merasakan kebahagiaan bersama dengan kamu ya, karena dia tidak mudah untuk mencari pasangan atau teman curhat, bahkan memberikan hatinya kepada orang lain. Entah kenapa ketika bertemu dengan kamu kayak tiba-tiba mungkin dari detak jantungnya, dari perasaannya yang kayak seolah-olah dia merasa hidup gitu ya. Tadinya mungkin tidak semangat, kayak dia merasakan sesuatu getaran vibrasi yang gimana sih, ada gairah kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya dia ini berada dalam kehampaan, kekosongan. Dia ingin hidup ada gairah kembali
ketika bersama dengan kamu. Jadi itulah niatan dia mendekatimu karena dia merasa tertarik. Energi seseorang ini tertarik melihat keceriaan kamu dan vibrasi kamu yang menarik di sini ya. Menarik energinya dia, maksud saya. Oke. Kita lihat lagi, sepertinya dia lagi benar-benar membutuhkan dukungan. Victim mentality di sini dia merasakan seperti yang saya bilang, merasakan kehampaan, ketertekanan, dan di sini mencoba untuk penyembuhan mungkin. Ya, mungkin sebagian dari kamu itu dianggapnya seseorang yang bisa menyembuhkan hatinya yang luka atau traumanya, pernah berada dalam satu hubungan yang sangat tidak baik atau toksik, menyakitkan di sini bagi dia. Dan arah tujuannya mendekati kamu ingin dapat penyembuhan, iya. Terus di sini bukannya dia ingin mempermainkan kamu, enggak. Sepertinya ada juga perjalanan kalian berdua ini memang ditakdirkan saling melengkapi satu sama lain, dan ada perjalanan spiritual untuk membangkitkan kesadaran kalian masing-masing. Bisa jadi saling menguatkan. Di sini saya lihat bagaimana mencintai dengan tulus. Mungkin dianya merasa hampa, tiba-tiba kehadiran kamu ketika dia mengenalmu, ya di sini mulailah kebangkitan spiritual dia ya terlihat. Ya mungkin berada dalam titik dilema, dia sudah punya pasangan tetapi menginginkan kamu, ya di satu sisi seperti itu. Jadi disinilah ya kekuatan hatinya diuji, mentalnya, kebijaksanaan, semuanya sepertinya akan dipertanyakan ya. Dan untuk kamunya sendiri juga di sini perlu pengorbanan, mungkin sudah secara perasaan, materi, untuk membantu seseorang ini yang lagi kamu fokuskan ya. Dan itu kamu dituntut untuk tidak mengharapkan apa-apa kayak gitu. Jadi antara kamu dengan dia ini memang ditakdirkan untuk saling melengkapi. Pertemuan kalian di sini untuk saling menyadarkan satu sama lain, entah ini di dalam hubungan ataupun di dalam bagaimana kebijaksanaan mengajarkan ya, kamu mengajarkan dia kebijaksanaan untuk menyikapi suatu masalah yang datang di dalam kehidupannya, karena dia berada di titik tergelap pernah ya. Dan di sini sepertinya dia juga belum sembuh dari trauma masa lalunya, atau di kamu ini adalah seorang yang bisa mengarahkan dia menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu ya. Niatan dia mendekati kamu, ada sih ketenangan ya, ketenangan. Dan sepertinya seorang ini udah bosan berkelana mencari pasangan ya, pasangan hidup yang nantinya mungkin bisa dia ajak berbagi suka dan duka. Kebetulan di sini dia ada keinginan bersama dengan kamu mungkin sepanjang usia ya, sepanjang kehidupan dia di dunia ini ingin bersama dengan kamu. Wah, sebenarnya so sweet banget sih ya. Mungkin dia menemukan sosok kamu yang adem kayak gitu ya, sosok kamu yang adem. Terus sebagai seorang maskulin energi, kamu melindungi, mengayomi, bertanggung jawab, tidak kasar ya. Sepertinya di sini sudah banyak sekali mental dia tertekan, jadi menginginkan seseorang yang benar-benar bisa menghargai ya, menghargai dan menghadirkan kedamaian di sini. Nah, sepertinya kamu adalah seorang yang dia pilih ya, yang dia harapin di sini kedepannya bisa membawa perubahan baik secara mental dan di kehidupan dia juga ya, lebih maju kemungkinan di sini. Harapan-harapan dia sih kamu bisa menerima dia apa dengan yang dia miliki saat ini, situasinya atau kekurangan maupun kelebihannya kayak gitu ya. Jadi lebih kepada kayak kamunya ya, di sini harus dikuat
gitu ya, untuk memahami dia. Karena secara emosi dianya belum stabil. Mungkin kamulah yang akan mengajari dia hal-hal baik ya di sini. Jadi nggak heran gitu ya, dia mencoba untuk mendekati kamu mungkin karena rasa nyaman ya, rasa nyaman. The loving man, dia tahu kamu seorang yang tulus, dan di sini dia ini sebagai seorang masculine energy memang serius ya, sudah tidak ingin bermain-main, mungkin di dalam usia yang udah tidak muda lagi. Sudah tidak waktunya dia mengungkapkan cinta terus mempermainkan hati, sudah sepertinya ini udah tidak waktunya gitu. Di waktunya untuk serius mencari pasangan hidup ya, yang membawa ketenangan di dalam hatinya, jiwanya kayak gitu. Jadi lebih merasa nyaman dan cocok sih tuh the loving woman. Antara kamu dengan dia bertaut rasa yang sama. Kamu mencintainya, dan di sini juga dia menghargai atau mengharapkan kamu sebagai pasangan hidupnya. Karena dia menemukan sosok atau karakter yang dia inginkan selama ini untuk menjadi pendamping hidup, itu ada di dalam dirimu. Seorang feminim yang intinya mengerti, tidak terlalu sensitif ya, tidak mudah curiga, cemburu mungkin boleh, dia tahu batasannya sebagai seorang masculine energy, menjaga komitmennya seperti apa kayak gitu ya, biar kamu tidak terluka intinya di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada happy dan sukses ya. Nah, akan ada kejutan nih untuk kamu dari seorang yang difokuskan energinya. Ada hadiah besar. Mudah-mudahan di tahun ini atau di tahun depan secepatnya ada berita gembira untuk kamu, karena di sini sudah saling menginginkan. Mungkin dia akan memberikan kejutan yang membuat kamu kaget ya. Bisa jadi kamu dikenalkan kepada orang tuanya untuk segera ya bisa bersama-sama dengan dia. Intinya impian kalian yang LDR ingin ketemu. Ada yang ingin ada satu pernikahan di tahun ini. Mudah-mudahan dimudahkan ya di sini. Kamu akan diberikan kejutan yang luar biasa oleh pasanganmu itu. Wow, kita lihat lagi. True love, cinta sejati. Dari rasa sakit yang dia miliki atau pernah dipermainkan seseorang, di balik kebangkitan spirit kalian berdua ya, saling melengkapi satu sama lain. Ada cinta sejati untuk kamu dari dia, perasaan murni tanpa diadakan ya, tanpa dibikin-bikin atau drama ya. Kalian ada yang sudah stay, bahkan ada memanifestasikan hubungannya nanti ke satu jenjang yang lebih serius. Dia sudah pasti akan memilih kamu sebagai pasangannya berdasarkan rasa nyaman, kecocokan. Dia tidak akan bisa melepaskan kamu ya. Baginya kamu adalah sebuah rumah atau cahaya yang menerangi di saat dia lagi terjatuh dalam kegelapan, sehingga dia bisa bangkit menjadi seorang yang percaya diri. Di sini menjadi seorang yang merasa dicintai ya. Jadi ada satu perjuangan, atau di sini tangisan haru bahagia ya. Kamu bertemu dengan cinta sejatimu. Dari sekian perjuangan yang dilakukan, pada akhirnya kalian akan bersama-sama ya. Aku melihat ada satu energi seseorang ini diam ke kamu, tanpa komunikasi, tapi sebenarnya dia benar-benar menyayangi kamu
dia pergi mungkin tanpa memberikan keputusan sudah berakhir atau enggak denganmu, ya. Dia lagi bingung apa yang akan dia lakukan untuk kamu ke depannya. Ya, ada yang seperti itu. Ada komitmen. Wah. Ini bagus-bagus ya. Energinya bagus semua. Oke. Ini tentang komitmen. Maaf ya suaraku. Ini tentang komitmen, dan selamat untuk kalian yang sudah cocok. Semoga langgeng ya sampai ke jenjang pernikahan. Semoga selalu lancar, diturunkan egonya, dan semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Ada satu komitmen yang akan diberikan oleh dia ke kamunya. Ya, mungkin dari sekian tahun kamu udah mencari dan mencari. Pada akhirnya akan ditemukan. Seseorang yang mendekati kamu ini dengan tujuan serius, ingin menjadikan seseorang yang spesial di dalam hidupnya untuk selamanya. Nah, ini so sweet banget gitu ya. Energinya kalian berdua ini ada kecocokan, walaupun mungkin sering salah paham, tetapi tidak gampang putus ya. Tidak gampang putus. Ada yang lagi ngambek, biarin aja. Mungkin dalam waktu dekat dia juga akan kontak kamu. Biarkan dia dulu untuk mengalahkan egonya, karena ketika ego terlalu besar di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Sorry tadi videonya agak skip. Ada apa lagi? Niatan dari seseorang mendekati kamu. Wow. Selain kamu adalah tempat ternyaman, ya, di sini kamu adalah memang pilihan yang terlihat memang ya. Jadi beberapa orang yang dekat dengan dia, koneksi batinnya itu yang paling berasa banget di dia itu adalah kamu, ya. Kalau sebagai teman di Trio Pentacle, merasa sesuatu yang beda. Kamu itu beda, ngerti nggak? Di Queen of Pentacle, aura kamu bagi lawan jenis ya, yang melihat ya, di sini tuh cukup menawan ya. Seorang yang misterius, terus terlihat juga di kartu The Hermit ya. Dia datang ke kamu mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tetapi setelah bersama denganmu ya, dia menemukan satu kehidupan di mana menurutnya inilah yang dia cari. Seseorang yang bisa mengerti dia ketika lagi sedih ya. Yang paling penting tuh hatinya. Dia nggak tahu entah kenapa hatinya itu begitu terkoneksi kuat dengan kamu ya. Dia bisa merasakan dengan pasangan yang lalu yang pernah hadir dalam kehidupannya, dan dengan kamu yang saat ini ada di kesehariannya ya. Dia lebih merasa nyaman. Dia merasakan ketenangan, kenyamanan, merasa dihargai. Mungkin baru pertama kali ini dia menemukan seseorang yang bisa meruntuhkan ya prinsipnya, karena dia seorang yang keras kepala, tidak pernah mau menurut atau mendengarkan prinsip orang lain ya. Tapi ketika bersama dengan kamu di Queen of Pentacle, dia nurut ya. Ini tentang masalah hati yang memang udah jatuh ke kamunya ya. Ketika hatinya memang sudah kamu luluhkan atau kamu taklukkan, dia akan menuruti apa yang kamu mau ya. Tentang perubahan sikapnya yang gak kamu sukai ya, mungkin pola pikirnya
di sini berubah ketika bertemu dengan kamu. Jadi inilah alasannya kenapa dia kuat banget berani mengambil keputusan untuk membawa kamu atau menjadikan dirimu ini cinta sejati, ya. Yang saya inikan di sini yaitu seorang yang sudah punya pasangan, ya. Sekarang lagi berada di hati kamu dan kamu berada di hatinya. Situasinya sulit nih. Entah kamu mau mundur karena dia udah ada pasangan atau di sini bertahan. Ini kembali kepada kekuatan diri kalian masing-masing, ya. Kalau menurut saya, carilah sesuatu yang membuat kamu aman di masa depan dan bahagia di masa saat ini, ya. Jadi jangan menyakiti dirimu sendiri, itu saran saya. Kalau memang perasaanmu ini bisa dimanifestasikan ke depan dengan baik, ya, bolehlah memaafkan dan belajar. Ketika kamu melepaskan dan sembuh dari masa lalu, pengalaman cintamu lebih banyak saat ini. Ketika kamu berani melepas, akan banyak satu energi love berdatangan ke kamu yang lebih dari seseorang yang saat ini lagi stay tapi toksik dengan kamu atau pasif. Cinta baru. Sepertinya kamu butuh nuansa baru. Ada seorang yang baru mencoba masuk di kehidupan kamunya. Mungkin udah datang saat ini atau yang akan datang, ya. Aman untuk kamu cintai, sepertinya dia ini seorang yang single. Buka hatimu untuk memberi dan menerima energi besar untuk semua. Jangan tutup dirimu, ya. Hanya karena saat ini hatimu lagi patah, bolehlah dibalut dulu, ya. Hatinya dijahit dulu biar enggak ini, ya, biar enggak terlalu sakit nantinya kalau dipaksain juga membuka lembaran baru, ya. Biar sembuh dulu, nanti ada banyak kebaikan yang datang, ya. Seseorang yang free, yang bisa selalu ada untuk kamu, ya, akan hadir di dalam kehidupanmu. Perhatikan, ini ada bendera merah untuk kamu, ya. Nah, kamu yang udah pernah disakitin oleh seseorang, ada yang ingin kembali denganmu, hati-hati. Sepertinya tidaklah bijak untuk memaafkan dia. Lebih baik kamu bebaskan dirimu, waktunya untuk ambil kendali hidupmu. Jangan biarkan kembali dirimu tersiksa hanya karena seorang mantan kembali atau seseorang yang udah lama pergi. Kamu merasakan cinta baru yang lebih bahagia, tapi dia ingin menghalangi kebahagiaan kamu. Lebih baik jangan. Hilangkan kecurigaan. Di sini intuisimu saya lihat sudah terasa, ya, sudah lumayan. Beberapa yang menonton video saya ini udah bisa ngerasain, apalagi berhubungan dengan pasangan, ya, bersangkutan dengan pasangan. Di sini terlihat kalian ada yang mungkin curiga, menaruh perasaan sesuatu yang nggak enak ke pasangan. Ini sepertinya adalah sinyal di mana ada sesuatu yang akan terjadi bahkan saat ini yang lagi dilakukan di belakang kamu. Ini cuma warning, ya. Oke, berbicara dari hati ke hati, tanyakanlah, ya, utarakan perasaanmu dengan pasangan. Jadi cobalah menanyakan ketika dia memang udah nggak beres, kamu tanya aja ada apa, ya, kenapa berubah sikapnya, kayak gitu. Jadi nggak perlu sungkan, karena kamu perlu tahu sesuatu terjadi saat ini, ya, apalagi yang toksik. Kamu harus tahu kenapa pasanganmu berubah, ya. Jadi jangan ragu untuk menanyakan itu ketika dia memang mencintaimu dan berharap baik-baik dengan kamu. Dia nggak akan marah atau di sini meninggalkan kamu dalam situasi lagi berkonflik,
kayak gitu. Tapi banyak sekali sih energi positif ya, hampir 70%, 60% ini energinya positif. Pasangan kalian berada dalam kesetiaan, sisanya dalam kebingungan dan ego ya. Sepertinya orang ketiga ini cuman sedikit banget gitu loh ya. Ini cuman karena masalah ego, tapi saling menyayangi antara kamu dengan dia. Semoga clear ini masalahnya dan bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik ya. Bisa sama-sama berdamai kalau masih sayang gitu. Kalau sama-sama nggak mau menghubungi ya, maka akan saling menunggu gitu. Dia nungguin kamu, kamu juga nungguin dia, yang saya lihat di sini. Tidak usah terlalu banyak kayak memberikan sapaan, sedikit aja sebagai bukti kalau masih ada sesuatu nih di antara kamu dengan dia. Kalau dia respon, berarti satu hal menuju kebaikan. Kalau dia nggak respon ya biarkan, berarti egonya masih tinggi ya. Dia bermain-main dengan egonya sendiri, nanti dia yang rugi ketika kamu udah ada cinta baru ya. Karena waktu menghubungi juga ada batasnya, menunggu ada batasnya. Karena terus berjalan kan waktu, energi juga berputar. Pahami itu, jangan terlalu siksa dirimu, apalagi belum ada komitmen yang jelas. Kalau sudah tidak diinginkan, kalau sudah diabaikan, sudah chat berulang kali nggak dibalas, ya sudah, kalian pamit aja ya. Karena hati itu juga misterius, tidak bisa di handle, disuruh untuk jatuh cinta sama si A, si B, nggak bisa. Daripada kamu terluka lebih dalam ketika tidak diinginkan, pergi, menjauh, mengikhlaskan, itu adalah yang terbaik untuk kamu membuka lembaran baru dan meraih sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Dan sebenarnya perputaran energi itu emang harus dijalani. Biasanya ketika pahit saat ini kamu rasakan, nanti ada manis kok di belakangan. Hanya aja mungkin saat ini hatimu belum percaya dan kamu belum menemukan. Bukan tidak ada kesempatan, tetapi hanya belum dipertemukan saja. Oke, kurang lebih itu wejangannya. Mungkin next time saya bisa memberikan readingan yang lebih baik lagi dari hari ini ya. Maafkan untuk segala kesalahan, kata-kata yang tidak tepat dalam penyampaian. Tetap semangat dan berpikir positif. Semoga segala urusannya diberikan kemudahan. Jangan lupa bahagia ya, berpikir yang baik-baik biar energi getaran vibrasinya juga baik, alam semesta merespon dengan baik dan mengembalikannya kepada kalian. Oke? Makasih untuk kalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.